Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Umpam Mengajar. Halo teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Mita Sisilia, dosen prodi Sarjana Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Tonton terus ya rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai apa saja yang akan dipelajari dalam video ini. Hal ini penting agar kalian dapat mengikuti materi dengan lebih fokus dan memahami tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Pertama, kalian bisa memahami apa itu sistem informasi. Kedua, kalian akan tahu sejarah sistem informasi. Karena untuk memahami sistem informasi secara menyeluruh, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sistem ini berkembang dari waktu ke waktu. Kita akan menelusuri perjalanan sistem informasi mulai dari era sebelum komputer hingga ke masa kini, di mana teknologi digital dan sistem otomatisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sejarahnya, kalian akan mendapatkan konteks yang lebih kuat dalam melihat bagaimana peran sistem informasi terus berkembang. Pengguna sistem informasi tidak terbatas pada tenaga teknis atau staf IT, namun mencakup berbagai lapisan dalam organisasi, mulai dari manajemen puncak yang menggunakan sistem untuk pengambilan keputusan strategis, manajemen menengah yang fokus pada pengawasan operasional, hingga staf pelaksana yang menggunakan sistem dalam kegiatan rutin sehari-hari. Selain itu, pengguna juga mencakup masyarakat umum yang berinteraksi dengan sistem melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Dengan memahami klasifikasi pengguna ini, kita dapat merancang dan mengelola sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pengguna. Oke, kita mulai dari materi pertama dulu ya. Teman-teman tahu nggak apa sih itu sistem informasi? Mungkin kalian pernah dengar istilah ini di berbagai konteks, mulai dari kuliah, tempat kerja, atau bahkan saat pakai aplikasi di handphone. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Nah, secara sederhana, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Biasanya dengan bantuan teknologi seperti komputer dan internet. Sistem ini membantu manusia dalam mengambil keputusan, menyelesaikan tugas, dan menjalankan proses secara lebih cepat dan efisien. Contohnya gampang banget. Waktu kamu pesan makanan lewat aplikasi, kamu masukin data ke sistem, memproses pesanan kamu, dan restoran langsung dapat informasi itu. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata sistem informasi yang kita pakai setiap hari. Nah, sekarang mari kita bahas sejarah sistem informasi. Untuk memahami bagaimana sistem informasi berkembang seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk menelusuri perjalanan sejarahnya dari awal. Sistem informasi pada dasarnya telah ada sejak manusia mulai mencatat dan mengelola informasi, meskipun belum berbasis teknologi. Pada masa lampau, sistem informasi dilakukan secara manual seperti pencatatan menggunakan kertas, papan tulis, atau bahkan secara lisan. Dalam bukunya Management Information System, Kenneth dan Jane Loudon menjelaskan bahwa sistem informasi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan bisnis. Yang pertama adalah era komputerisasi awal tahun 1950 sampai 1960-an fokus pada otomatisasi tugas-tugas administratif melalui pemrosesan transaksi. Sistem yang digunakan disebut Transaction Processing System atau TPS. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dengan menggantikan pekerjaan manual menggunakan komputer generasi awal. Penggunaan sistem masih terbatas pada departemen tertentu dalam organisasi. Yang kedua, era informasi manajemen tahun 1970 sampai 1980-an. Pada era ini, sistem informasi mulai diperkenalkan dalam bentuk sederhana. Fokus utamanya adalah mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan operasional, khususnya dalam pengelolaan data transaksi rutin, seperti penggajian, akuntansi, dan inventaris. 3.
Era jaringan dan internet tahun 1990-an. Era ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet. Sistem informasi menjadi lebih terhubung dan kolaboratif. Penggunaan Local Area Network atau LAN dan internet memungkinkan integrasi antar departemen bahkan antar organisasi. Mulai dikenal konsep Enterprise Resource Planning atau ERP dan Customer Relationship Management atau CRM. Database menjadi semakin kompleks dan saling terhubung secara real time. Kemudian, era digital tahun 2000-an ke atas. Memasuki era digital, sistem informasi semakin terintegrasi dengan berbagai teknologi canggih seperti teknologi web, cloud computing, big data, dan AI. Sistem informasi menjadi bagian penting dari strategi bisnis. Sekarang kita bahas soal pengguna sistem informasi. Sistem informasi tidak akan berjalan tanpa adanya pengguna. Pengguna sistem informasi merujuk pada individu atau kelompok yang memanfaatkan sistem untuk mengelola data, mengambil keputusan, dan mendukung berbagai aktivitas organisasi. Pertama, manajemen puncak atau top level management. Menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan strategis jangka panjang. Contoh penggunanya adalah CEO, direktur, atau pemilik perusahaan. Kedua, manajemen menengah atau middle management, menggunakan informasi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan kegiatan operasional. Contoh penggunanya adalah manajer divisi, kepala departemen. Ketiga, manajemen operasional atau lower level management, mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan aktivitas harian. Contohnya adalah supervisor, mandor, staf administrasi. Keempat, staf teknis atau IT yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengembangan, dan keamanan sistem informasi. Contoh penggunanya adalah programmer, administrator jaringan, analisis sistem. Kelima, pengguna akhir atau end user. Siapa saja yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan tugas baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh penggunanya adalah karyawan, pelanggan, mahasiswa, guru, atau masyarakat umum. Oke, tugas nih. Yuk tuliskan mengapa sistem informasi penting dalam dunia kerja saat ini. Tulis di platform kita ya. Nah, tadi kita udah ngobrol soal apa itu sistem informasi, sejarah sistem informasi, siapa saja pengguna sistem informasi. Kebayangkan ternyata sistem informasi bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Justru sistem ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas, baik di sekolah, di kantor, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sistem informasi, kita jadi lebih peka terhadap bagaimana data dan teknologi bekerja sama untuk membantu kita membuat keputusan, bekerja lebih efisien, dan tentu saja berinovasi. Jadi, yuk kita manfaatkan sistem informasi sebaik mungkin untuk kehidupan yang lebih cerdas dan terorganisir. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.